adik-adik. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar kan mengenai perpindahan kalor? Apa itu perpindahan kalor? Dan bagaimana cara perpindahan kalor atau panas? Kalian sudah belajar pada materi sebelumnya dan juga sudah melakukan kegiatan praktikum di laboratorium virtual. Pada praktikum laboratorium virtual yang kalian lakukan sebelumnya, kalian telah melakukan 3 percobaan, bukan? Nah, percobaan yang pertama, kalian sudah tahu kan apa itu? Ya, benar. Jadi percobaan yang pertama yaitu perpindahan kalor atau panas secara konduksi. Kemudian yang kedua yaitu perpindahan kalor atau panas secara konveksi. Yang ketiga yaitu perpindahan kalor atau panas secara radiasi. Nah, kalian kan telah melakukan percobaan tersebut di dalam laboratorium virtual. Apakah kalian juga ingin melakukannya di rumah? Pasti kalian juga ingin mencobanya kan? Nah, tidak perlu khawatir, kalian bisa melakukannya dengan alat-alat yang ada di rumah. Dengan catatan, kalian harus diawasi dan didampingi oleh orang tua ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Stay tune! Nah, baik adik-adik, untuk percobaan pertama, alat dan bahan yang kalian perlu siapkan yaitu yang pertama lilin, kemudian sendok logam, kemudian korek api, cutter, dan juga plastisin. Setelah itu, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu memotong plastisin. Ketika kalian akan menggunakan cutter, kalian harus meminta awasan dari orang tua ya. Dan juga kalian harus berhati-hati. Kita tidak akan menggunakan plastisin ini semuanya. Plastisin yang kita butuhkan hanya sebanyak ini. Jika sudah kalian potong, kalian bisa membentuknya menjadi lonjong. Kalian bentuk plastisin seperti ini. Jika sudah, kalian tempelkan kedua plastisin ini pada sendok logam yang tadi sudah disiapkan. Tempelkan di dekat ujung sendok. Seperti ini. Begitu juga plastisin yang satunya. Beri jarak antara plastisin yang pertama dan plastisin yang kedua. Tempelkan seperti ini. Jika plastisinnya sudah menempel pada sendok logam, kalian bisa menyalakan api. Sekali lagi hati-hati ya dalam menyalakan lilin. Kalian harus minta bantuan atau diawasi oleh orang tua. Nah, jika lilin sudah menyala, letakkan ujung sendok di atas lilin dan tunggu beberapa saat, serta perhatikan apa yang akan terjadi pada plastisin yang menempel di sendok logam ini. Nah, plastisin yang pertama sudah mulai terjatuh, bukan? Dan kita akan lihat lagi untuk plastisin yang kedua. Nah, plastisin yang kedua juga terjatuh dari sendok logam yang terkena lilin ini. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa perpindahan panas terjadi secara konduksi, di mana panas berpindah melalui zat perantara, di mana zat perantara tersebut yaitu sendok ini sebagai penghantar panasnya. Sudah paham bukan? Kemudian kita akan lanjut pada percobaan yang kedua. Nah, baik adik-adik, untuk percobaan yang kedua, jika kalian ingin melakukannya di rumah,
alat dan bahan yang kalian perlu siapkan yaitu yang pertama lilin, kemudian yang kedua kertas kosong, kemudian yang ketiga yaitu benang dan juga jarum, yang keempat yaitu alat tulis, yang kelima korek api, dan yang terakhir yaitu gunting. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus membuat pola lingkaran yang berbentuk spiral. Nah, kalian gambarkan seperti ini ya, kalian buat pola seperti ini. Jika kalian sudah membuat pola seperti tadi, langkah berikutnya yaitu kalian gunting mengikuti pola yang sudah kalian gambar. Jika sudah kalian gunting, bentuknya akan seperti ini. Setelah itu, kalian pasangkan benang menggunakan jarum di ujung kertas yang berbentuk spiral ini. Jika kalian kesulitan, kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian ya. Nah, benang yang sudah masuk ke dalam jarum, beri ikatan simpul di ujungnya. Jika sudah, tusukkan jarum di ujung kertas spiral ini. Hati-hati ya. Jika sudah, gunting benang itu. Nah, jika kalian sudah selesai menyiapkan kertas spiral ini, kalian bisa menyalakan lilinnya menggunakan korek api. Sekali lagi, kalian harus berhati-hati dengan lilin yang menyala. Nah, jika lilin sudah menyala, kalian letakkan kertas spiral ini di atas lilin, tapi jangan sampai apinya menyentuh kertas, atau jangan sampai apinya membakar kertas ini. Kalian letakkan seperti ini. Nah, bisa kalian amati kan? Kertas ini berputar. Nah, inilah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara konveksi. Sudah paham kan? Karena sebelumnya kalian juga sudah belajar mengenai materi konveksi dan juga melakukan praktikum pada laboratorium virtual. Baik, setelah ini kita akan melakukan percobaan yang ketiga. Baik adik-adik, berikutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga. Jadi, alat dan bahan yang harus kalian siapkan yaitu 2 buah lilin. Yang pertama, lilin untuk dibakar, yaitu sebagai sumber panasnya. Dan yang kedua, lilin yang nanti tidak akan kita bakar. Kemudian yang ketiga yaitu korek api. Langkah yang pertama, kalian harus menyalakan lilin terlebih dahulu. Jika lilin sudah menyala, dekatkan lilin yang kedua pada lilin yang pertama. Akan tetapi, jangan sampai lilin ini menyentuh ke apinya. Jadi beri jarak sekitar 1-2 cm. Dan lihat apa yang akan terjadi pada lilin yang ini. Nah, pasti kalian sudah mulai melihat kan bahwa lilin yang tidak menyala ini mulai mencair. Hal ini dikarenakan lilin terkena pancaran panas dari sumber panas. Ini menunjukkan perpindahan panas secara radiasi, yaitu tanpa perantara. Nah, kalian sudah paham kan apa itu perpindahan panas secara radiasi? Nah, adik-adik, kita sudah melakukan 3 percobaan yang ada pada laboratorium virtual. Ternyata kalian juga bisa kan melakukannya di rumah. Akan tetapi, perlu kalian ingat kembali, dalam melakukan percobaan tersebut, kalian harus didampingi oleh orang tua.
karena jika kalian melakukannya sendiri itu akan berbahaya. Seperti itu ya. Nah, semoga apa yang kakak sampaikan bisa adik-adik pahami dan juga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Dadah.